Selamat berjumpa lagi pada modul pembelajaran online kita kali ini. Halo kawan-kawan pembelajar semuanya. Kali lalu kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana menyiapkan bagian pendahuluan dari seluruh rangkaian proses penelitian kita, dan kita sudah belajar bagaimana mengembangkan masalah dan rangkaiannya. Supaya lebih jelas, hari ini saya akan sajikan lagi contoh-contoh bagaimana kita memformulasikan masalah penelitian kita atau rangkaian proses problematization, proses penyajian masalah dalam penelitian kita. Seperti saya sampaikan sebelumnya, ada orang yang menyajikan masalah berawal dari data lapangan. Tentu itu tidak salah, seperti biasanya dalam riset-riset terapan. Orang menyajikan masalah berdasarkan data lapangan atau disebut fenomena bisnis yang kita temukan di perusahaan. Misalnya, ya, terjadi penurunan penjualan. Dari mana munculnya masalah ini? Karena ada data. Seperti kawan-kawan bisa lihat pada tampilan data di samping, ya, data di situ. Jadi kalau lihat pada data yang disampaikan ini, nampak pada kurvanya, yaitu sebuah grafik yang menunjukkan terjadinya penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Tentu atas dasar tabel seperti itu, lalu kita memformulasi masalah. Bagaimana formulasi masalahnya? Kita menyajikan bahwa berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan, seperti yang digambarkan dalam grafik di atas, maka masalah yang ditemukan adalah terjadinya penurunan penjualan yang berkepanjangan. Tentu saja kalau terjadinya penurunan penjualan, kemudian meningkat, menurun lagi, atau fluktuasi, yaitu sesuatu yang lumrah. Jadi kalau kita mengatakan ada fluktuasi dalam penjualan, ya saya rasa itu sesuatu yang lumrah, bukan masalah. Karena tidak mungkinlah penjual itu terus saja meningkat, ya tidak mungkinlah. Juga dia mesti ada sedikit naik turunnya. Oh, ada naik sedikit, turun, naik lagi. Itu sesuatu yang lumrah. Tetapi kalau nanti yang terjadi itu adalah penurunannya berkepanjangan, terus kalau lihat kurva terus menurun seperti ini. Lah, kalau ada penurunan penjualan yang berkepanjangan dengan tren negatif seperti itu, barulah kita mengatakan ada masalah. Apa masalahnya? Terjadi penurunan penjualan yang berkepanjangan. Misalnya sepanjang masa pandemi ini terjadi penurunan penjualan yang berkepanjangan. Wah, ini tentu jadi masalah. Mengapa? Dampaknya besar, memberi dampak kiri kanan yang luas. Jadi kita katakan ini adalah sesuatu yang tidak beres. Nah, dari masalah seperti itu, kita lalu menyajikan apa? Masalah penelitian, yaitu apa yang mau diteliti dari masalah itu. Tolong diingat bahwa apa? Tidak semua masalah perlu diteliti. Ada yang sekedar menjadi apa? Masalah manajerial. Jadi ada masalah, langsung diatasi, dipanggil manajemen, selesaikan, rampung, selesai. Tapi ada masalah
yang karena kaburnya keadaan, tidak jelasnya apa yang terjadi di sekitar masalah itu, lalu dibutuhkan penelitian. Nah, masalah yang membutuhkan tindak lanjut berupa penelitian, kita sebut masalah penelitian. Apa itu masalah penelitian? Masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pada sebuah masalah. Sementara masalah itu apa? Masalah adalah apa? Sebuah pernyataan mengenai ketidakberesan yang bukan disajikan dalam kalimat tanya, tetapi disajikan dalam kalimat berita atau kalimat pernyataan. Seperti tadi ya, terjadi penurunan penjualan yang berkepanjangan. Tetapi kalau kita ingin bertanya, ya, mengapa terjadi penurunan penjualan? Bagaimana mengatasi penurunan penjualan agar tidak berkepanjangan dan dapat recover? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita sebut masalah penelitian atau research problem. Ya, jadi sekali lagi mari kita lihat, misalnya kita bertanya atau kita mengawali dari adanya masalah. Masalahnya adalah penurunan penjualan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, masalah penelitiannya atau research problemnya adalah bagaimana merecover atau bagaimana meningkatkan kembali penurunan penjualan yang berkepanjangan itu. Nah, bagi perusahaan tentu ini salah satu yang ingin diselesaikan. Mengapa? Karena ada masalah penurunan penjualan. Nah, untuk menyelesaikan masalah penelitian itu, tentu seorang peneliti membutuhkan perspektif teori. Karena itu, dia akan mencari sebuah penghampiran teoretikal tertentu atau sebuah theoretical approach tertentu untuk bisa menyelesaikan masalah penelitian itu. Misalnya dia mengatakan, nampaknya ini ada penurunan penjualan yang berkepanjangan karena kita tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Dan dia berpikir, wah, teori yang menjelaskan mengenai kemampuan kita menghadapi perubahan-perubahan, kesiapan kita mengelola perubahan-perubahan, ini dapat dijelaskan pada teori yang disebut Resource Advantage Theory of Competition. Karena itu dia meminjam teori ini. Jadi dia mengatakan, untuk menyelesaikan masalah penelitian ini, kami mengadopsi teori Resource Advantage Theory of Competition dari Hunt and Morgan, di mana salah satu perspektif teori ini adalah suksesnya perusahaan menciptakan dan melanggengkan kinerja adalah pada kemampuan mereka membangun comparative advantage di dalam input strategiknya atau di dalam sumber daya strategiknya. Oleh karena itu, maka kami berpandangan bahwa untuk menyelesaikan masalah penelitian ini, salah satu kunci yang harus dikembangkan oleh perusahaan adalah mengembangkan sumber daya strategik yang memiliki comparative advantage sehingga mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pasar. Oleh karena itu, berdasarkan pada teori Resource Advantage Theory of Competition, beberapa pertanyaan penelitian berikut kami ajukan. Seperti pertama, apakah kapabilitas pemasaran berdampak pada kemampuan perusahaan
untuk menguatkan jejaring-jejaring penjualannya. Sehingga dengan jejaring penjualan yang semakin kuat, kinerja pemasaran dapat dibangun lagi. Dan seterusnya seperti yang saya sajikan pada poin berikut ini. Jadi begitulah teman-teman semuanya, bagaimana kita merancang penyelesaian sebuah masalah bila itu sudah disajikan dalam bentuk pertanyaan penelitian, maka formulasi model sudah lebih mudah kita sajikan. Mari kita lihat contoh lanjutan seperti saya sajikan pada bagian berikut ini. Baiklah, bila kita ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk melengkapkan bahasan kita sebelumnya, maka kita dapat menulis secara lengkap, misalnya sebagai berikut. Merujuk pada teori persaingan berbasis keunggulan sumber daya atau Resource Advantage Theory of Competition dari Hunt dan Morgan 2004. Seperti yang disampaikan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan utama, pertanyaan penelitian utama yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang harus dikelola agar berproses untuk meningkatkan kinerja penjualan yang akan dielaborasi dalam pertanyaan-pertanyaan rinci sebagai berikut. Pertama, apakah kapabilitas pemasaran berdampak pada kemampuan menguatkan jejaring penjualan? Kedua, apakah kekuatan jejaring penjualan berpengaruh pada kinerja penjualan? Ketiga, apakah kekuatan jejaring penjualan berpengaruh pada kualitas eksploitasi peluang pasar? Yang keempat, apakah fleksibilitas penjualan, tenaga penjualan akan berpengaruh pada kualitas eksploitasi peluang pasar? Dan yang terakhir, katakan adalah apakah kualitas mengeksploitasi peluang pasar akan berpengaruh pada kinerja penjualan. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita ajukan untuk memancing jawaban bagi masalah penelitian, sesungguhnya ini merupakan modal atau modal dasar untuk kita mendraft model penelitian. Sehingga kita dapat mengembangkan model penelitian dan berikut hipotesis-hipotesisnya seperti yang bisa kita rancangkan seperti akan saya sajikan pada gambar berikut. Jadi, menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi, kita dapat mengembangkan model. Misalnya, pertama, apakah kapabilitas pemasaran berpengaruh pada kekuatan jejaring penjualan? Lalu, apakah kekuatan jejaring penjualan berpengaruh pada kinerja penjualan? Tentu kita ingin model kita lebih lengkap, tidak sekedar seperti ini. Oleh karena itu kita mengatakan, wah kami akan mengembangkan lebih lanjut, yaitu memanfaatkan salah satu variabel ini. Misalnya kami akan mengatakan, apakah kekuatan jejaring berpengaruh pada kualitas kita mengeksploitasi pasar? Dan kita akan bertanya lagi, yaitu apakah fleksibilitas penjualan dari para tenaga penjualan akan berdampak pada kualitas mengeksploitasi peluang pasar? Dan yang terakhir, seperti pada pertanyaan penelitian tadi adalah,
apakah kualitas mengeksploitasi pasar berpeluang atau memiliki peluang untuk memberi dampak atau berpengaruh pada kinerja penjualan. Jadi dengan kata lain, merangkai pertanyaan-pertanyaan penelitian ini sesungguhnya langkah awal kita di dalam membuat model drafting atau perancangan awal dari sebuah model yang tentu saja akan terus kita perbaiki ya seiring dengan perkembangan ya proses telaah pustaka yang nanti akan kita lakukan. Sangat boleh jadi model akhir kita akan sedikit berbeda dengan ini, tergantung pada interpretasi, narasi, argumentasi yang kita kembangkan dalam proses telaah pustaka. Baiklah, begitu kawan-kawan semuanya, kita sudah belajar bagaimana kita mengembangkan masalah, ya, contoh masalah dan rangkaiannya melalui pemunculan masalah dari fenomena bisnis atau dari data lapangan, yaitu data perusahaan atau organisasi. Nah, tentu saja ini bukan hal yang gampang mendapatkan data lapangan itu, sebab tentu kita yakin siapa yang mau memberikan dengan mudah data penjualannya atau data keuangannya ke kita yang mahasiswa S1. Ya, coba bayangkan ini ada anak kurus-kurus datang dari Lurasik atau datang dari Maubesi atau dari Baun, lalu menghadap direktur PT Semen Kupang dan meminta, "Pak, tolong berikan kami data penjualan Bapak 3 tahun terakhir." Saya rasa bos Semen Kupang pun akan terkaget-kaget, ini siapa, dan hampir pasti dengan beragam alasan kita tidak akan mendapatkan data itu. Oleh karena itu, pendekatan lain yang nanti kita boleh pakai adalah melahirkan masalah melalui research gap. Dan itu akan saya sajikan pada modul berikut atau modul 3 ya. Jadi begitulah, ini modul 2, bagaimana mengembangkan contoh-contoh, dan mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua. Baik.